Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali mengenai Bitcoin ya. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir ini saya kurang memberikan update karena ada kesibukan di luar dunia kripto ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan kini saya akan memberikan beberapa update kembali mengenai Bitcoin ya. Di sini kita lihat bahwa kemarin Bitcoin sempat turun ya dari level terbawahnya di dam yang sebelumnya di sini ya, di area 25.100, dan Bitcoin down sampai sekitar harga di 24.900 di sini ya. Sebelumnya saya mengatakan bahwa support Bitcoin itu adalah di 24.800. Jadi di week candle yang ada di lower sebelumnya di sini di 24.800, tetapi kita lihat bahwa kemarin di sini di 24.900 belum sempat sampai 24.800, Bitcoin sudah mantul kembali dan sekarang harga sudah berada pada harga 26.700. Dari support yang ada di sini ya, Bitcoin mampu untuk mantul kembali. Dan pertanyaannya, apakah Bitcoin akan segera melakukan bull run-nya dari sini atau akankah Bitcoin turun kembali ya? Secara garis besar di sini saya melihat sebenarnya Bitcoin sudah cukup kuat ya, dimana volume di sini juga cukup baik sebetulnya. Cuma di sisi lain saya masih agak kurang yakin dengan Bitcoin karena di sini kita lihat bahwa indeks dolar juga terus naik ya. Di sini sampai level 105 sekarang lebih, dan kita lihat bahwa SPX di sini dia melakukan koreksi kembali setelah kemarin sempat naik ya dalam beberapa saat, tetapi di sini kita lihat bahwa untuk SPX sendiri masih kembali mengalami koreksi. Di sini kita lihat bahwa sebelumnya SPX dan juga Nasdaq pastinya ada kenaikan di sini ya, ada kenaikan, dan Bitcoin juga mengalami kenaikan. Tetapi di sini Nasdaq sendiri sudah mengalami koreksi, begitupun SPX di sini sudah mengalami koreksi, di mana seharusnya Bitcoin harusnya juga ikut terkoreksi secara normalnya, di mana seharusnya Bitcoin juga harusnya terkoreksi ya, harusnya, karena juga DXY atau indeks dolar di sini naik, kemudian S&P 500 koreksi, Nasdaq juga koreksi. Jadi harusnya normalnya itu adalah Bitcoin harusnya kembali terkoreksi paling nggak ke 26.000 minimal atau ke lebih dari itu. Tetapi kita lihat bahwa Bitcoin masih cukup kuat. Sekarang coba kita pakai indikator untuk melihat bagaimana sih perkembangan untuk Bitcoin saat ini. Jadi di sini kita lihat ya bersama bahwa jelas sekali ada suatu pattern yang tercipta, yaitu adanya bullish divergence di sini ya. Ada bullish divergence karena level harganya turun tetapi RSI-nya naik. Jadi itu sudah dikatakan bullish divergence. Jadi itu adalah indikasi awal bahwa pada pola bullish divergence di sini indikasinya akan ada suatu pantulan, dan benar Bitcoin mampu untuk mantul. Tetapi di sini kita lihat bahwa Bitcoin belum mampu untuk breakout dari EMA ribbon di sini ya. Jadi resistnya ada di level 27.100 kurang lebih. Level tersebut cukup penting untuk Bitcoin saat ini karena jika mampu untuk menembus dari 27.100, besar kemungkinan Bitcoin akan mencoba untuk naik kembali untuk meretest level 30.000. Tetapi sebelum 27.100 ditembus, maka Bitcoin mungkin belum mampu untuk naik ke sana. Karena sekali lagi saya masih percaya bahwa Bitcoin mempunyai sinkronisasi terhadap nilai dolar maupun S&P 500 dan juga Nasdaq, di mana sekarang posisinya DXY adalah naik, SPX terkoreksi, Nasdaq terkoreksi,
dan normalnya Bitcoin harusnya terkoreksi juga. Entah sampai mana kita juga belum tahu ya. Untuk indikator lain, coba saya mau lihat pada time frame 1 week. Di 1 week di sini, saya menjelaskan pada analisis saya terakhir kali ya tentang Bitcoin, bahwa di sini ada suatu candlestick yang tercipta, di mana candlestick ini adalah candlestick yang mencerminkan suatu bearish yang cukup kuat. Kenapa? Karena dari dam yang tercipta kemudian menciptakan doji-doji kecil dengan close candle merah. Di sini merupakan atau pertanda bahwa selling pressure dari Bitcoin itu cukup tinggi. Kita masih menunggu sampai Senin pagi ya, tentunya untuk menunggu close candle dari candle yang terakhir di sini, karena kita juga belum tahu nanti close candlenya seperti apa. Bisa saja sekarang masih hijau, tetapi Senin pagi kita sudah melihat suatu pembentukan wick merah baru kembali di area bawah sini, mungkin di area 26.600 atau mungkin lebih, bisa saja. Karena di sini kita lihat bahwa dalam time frame 1 minggu pun Bitcoin masih menguji resisten dari EMA Ribbon di area 26.700. Di sini merupakan resisten yang lumayan karena juga belum menembus area EMA Ribbon di sini. Kemudian untuk resisten di weekly yaitu di 27.500. Kemudian di sini untuk minggu depan ya, minggu closing minggu ini, jika sampai Bitcoin membentuk suatu hammer candle ya, di sini kita lihat bahwa ada suatu hammer candle, kemudian di sini ada hammer candle, baik ini merah ataupun hijau, di sini merupakan hammer candle, di mana setelah pembentukan hammer candle, setelah adanya koreksi, di sini koreksi ya, dari kenaikan, koreksi, kenaikan, koreksi, di sini kenaikan, koreksi, dan di sini kita tunggu nanti apakah candlestick mingguan di sini atau weekly candle di sini akan membentuk suatu hammer candle. Jika sampai membentuk hammer candle, kemungkinannya mungkin itu akan cukup bullish untuk Bitcoin ke depannya. Jadi closing minggu ini harus sangat diperhatikan ya. Kemudian coba kita lihat dalam time frame 1 bulan. Untuk 1 bulan kita juga masih mempunyai potensi terhadap suatu pembentukan hammer candle di sini ya. Masih bisa kalau masih close di area-area sini saja, di area 26.600 700, mungkin masih bisa menciptakan suatu hammer candle. Jadi pembentukan hammer candle di sini mungkin akan menjadi titik awal atau titik balik Bitcoin ke depannya. Jika pembentukan hammer candle itu berhasil, maka kemungkinannya akan cukup bullish. Tetapi jika hammer candle ini gagal tercipta, kemungkinannya kita akan atau mungkin akan melihat suatu level terendah yang baru. Karena untuk patokannya di sini saya sangat percaya ini bahwa DXY naik itu Bitcoin harusnya turun, karena Bitcoin akan berjalan seiringan dengan SPX dan juga Nasdaq. Ketika SPX atau S&P 500 naik, maka Nasdaq juga naik, harusnya Bitcoin juga ikut naik. Tetapi di sini posisinya SPX dan Nasdaq koreksi, maka normalnya Bitcoin harusnya juga terkoreksi. Jadi jangan dulu FOMO, tetap berhati-hati, tunggu break resisten dan baru mengambil keputusan. Karena untuk mengambil keputusan di waktu-waktu sekarang ini cukuplah 50-50 ya, karena kita belum tahu arahnya mau kemana. Tunggu break resist atau breakdown dari support, baru menentukan langkah selanjutnya. Oke, mungkin itu ya sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai jumpa ya pada video analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.